Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ruang BK, Ruang Bersama Bimbingan dan Konseling. Bersama saya Ustazah Narni dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ustazah Narni kita semua akan membincangkan terkait bagaimana cara mendampingi anak belajar di rumah. Karena kan selama masa pandemi ini ayah dan bunda semua pasti merasakan beberapa hal yang kesulitan lah, ataupun juga keluhan-keluhan dan mungkin juga pengalaman yang sangat berarti selama mendampingi ananda semuanya belajar dari rumah. Bisa saja selama masa pandemi ini ayah dan bunda itu merasakan yang namanya keluhan yang biasanya saya terima itu adalah misalnya anak itu selalu bermain HP, kemudian anak susah belajarnya, kemudian fokusnya anaknya itu susah, kemudian repot juga karena anak-anak itu banyak, karena mungkin anaknya lebih dari satu ya yang daring, bisa mungkin dari yang SD, SMP maupun SMA itu daring semua. Jadi ayah dan bunda itu kesulitan bagaimana cara untuk mendampingi ananda semuanya, mudah bosan juga kadang, karena jengkel juga mungkin karena ananda semuanya sulit memahami materi-materi yang telah diajarkan oleh bapak dan ibu guru atau ustadz dan ustadzah semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas itu semua satu persatu. Yang pertama ya ayah bunda, pasti selama masa pandemi ini yang paling diperlukan itu karena banyak sekali keluhannya dari ayah dan bunda, kesulitan yang ayah bunda alami. Kami sebagai ustadz dan ustadzah pun sangat memahami kesulitan ayah dan bunda selama mendampingi ananda semuanya. Nah, yang terpenting dari semuanya ini yang pertama adalah relax. Jadi yang pertama adalah ayah dan bunda itu harus relax terlebih dahulu selama mendampingi ananda semuanya belajar dari rumah. Karena selama masa pandemi ini pastikan ayah dan bunda itu harus kompak terlebih dahulu untuk mendampingi ananda. Karena kalau ayah dan bunda tidak kompak, maka ananda sendiri akan mengalami bingung seperti itu, bagaimana cara mendampingi ananda semuanya dari rumah. Ananda sendiri juga akan bingung karena kalau ternyata kok caranya ayah sama bunda beda ya, kalau ayah kok boleh sambil dengerin musik, kalau bunda kok nggak boleh belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu kan akan mengakibatkan kebingungan pada diri anak. Jadi harus kompak terlebih dahulu, ayah dan bunda harus rileks dulu, harus paham dulu bahwa peran ayah dan bunda ini sekarang adalah mendampingi ananda selama belajar daring dari rumah, dan cara belajar yang seperti apa itu harus ayah dan bunda pahami masing-masing, yaitu misalnya untuk memberikan motivasi kepada ananda selama belajar dari rumah, selama mendampingi tersebut. Jadi yang pertama harus rileks itu adalah ayah dan bunda sendiri terlebih dahulu sebelum mendampingi anak-anak. Kalau ayah dan bunda rileks, maka anak-anak sendiri, ananda sendiri pasti juga akan ikut menjadi rileks selama mengikuti pelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Nah, kemudian adalah yang kedua, membagi waktu ayah dan bunda selama mendampingi ananda semuanya. Jadi selama mendampingi itu misalnya harus bagi waktu. Yang pertama, yang kompak tadi ya, keperluannya adalah kompak. Yang pertama itu harus bagi waktu. Kalau misalnya ayah itu bekerjanya tidak work from home ya, jadi tidak bekerja dari rumah, maka bunda yang membantu mendampingi ananda selama belajar dari rumah pada siang hari. Kemudian nanti pada malam hari misalnya ada PR yang perlu dikerjakan atau ada tugas yang perlu dikerjakan di malam hari, gantian ayah yang sepulang bekerja itu mendampingi ananda seperti itu. Atau kalau misalnya ayah dan bunda sama-sama bekerja pada siang harinya, maka bisa melakukan bersama-sama mendampingi ananda ketika belajar dari rumahnya itu pada malam hari, bisa menanyakan bagaimana sih kegiatannya tadi selama belajar daring di rumah, apakah mengalami kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Itu bisa diobrolkan dengan ananda pada malam hari bersama-sama dengan ayah dan bunda. Jadi ananda bisa mendapatkan kemampuan tersendiri, mendapatkan kepercayaan diri juga seperti itu, dan bisa merasa mendapatkan motivasi dari ayah dan bundanya. Jadi bergantian ya, bisa bergantian atau bisa bersama-sama. Jadi di sini bukan hanya bunda saja yang mendampingi ananda, tapi ayah juga harus mendampingi ananda selama belajar di masa pandemi ini. Berikutnya yaitu yang
3, mohon maaf, slide-nya agak bermasalah. Nah, buat jadwal bersama Ananda. Yang berikutnya adalah membuat jadwal bersama Ananda. Jadi ini yang paling penting. Ketika membuat jadwal itu yang perlu ayah dan bunda pahami, yang membuat jadwal itu membuat jadwal bersama. Jadi bukan membuatkan jadwal Ananda, karena dengan membuat jadwal bersama maka Ananda akan lebih merasa bertanggung jawab dengan apa jadwal yang sudah dia buat. Misalnya di pagi hari belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa sesuai jadwal pembelajaran daring dari sekolah itu mengikuti jadwal, kemudian nanti istirahatnya jam berapa, kemudian nanti mengerjakan tugasnya jam berapa, waktu bermainnya itu jam berapa, itu harus biarkanlah Ananda yang membagikan waktu sendiri, yang membuat waktu atau jadwal sendiri. Bunda atau ayah itu hanya mendampingi saja, kemudian dan juga memberikan motivasi, juga memberikan arahan saja. Jadi biar Ananda sendiri yang memutuskan, seperti itu, supaya Ananda merasa bertanggung jawab dan juga selama masa pandemi ini dalam belajar dari rumah. Berikutnya adalah memberikan apresiasi kepada Ananda semua. Nah, ini juga penting ya. Jadi selama masa pandemi ini usahakan, ataupun bahkan di luar masa pandemi ini, usahakan untuk memberikan apresiasi, karena dengan memberikan apresiasi itu akan membuat Ananda lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih baik. Misalnya apresiasi ini bisa berupa pujian. Ketika mendapatkan nilai bagus, itu respon bunda dan ayah itu seperti apa? Apakah memberikan pujian, ataukah memberikan hadiah, atau memberikan motivasi? Nah, ini sangatlah penting untuk Ananda. Kemudian respon ketika Ananda melakukan kesalahan itu juga bisa dijadikan patokan juga untuk memberikan motivasi kepada Ananda. Apakah ayah dan bunda ini ketika Ananda salah atau melakukan kesalahan atau bingung ketika belajar itu, bagaimana respon ayah dan bunda itu sangat penting. Apakah ayah dan bunda cuek saja, atau apakah ayah dan bunda marah, ataukah ayah dan bunda memberikan motivasi supaya Ananda lebih belajarnya lebih tekun lagi. Itu akan sangat penting bagi Ananda selama masa belajar, karena dengan pemberian apresiasi Ananda itu akan merasa dihargai kerja kerasnya, seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya adalah fasilitasi Ananda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Contohnya, memberikan pada masa pandemi ini memberikan kuota yang cukup untuk belajar dari rumah, kemudian mengajarkan Ananda untuk bertanggung jawab dalam menggunakan HP-nya. Jadi memberikan fasilitas itu sesuai kemampuan dan juga kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya itu smartphone-nya itu untuk digunakan supaya bisa secara bertanggung jawab. Misalnya smartphone diberikan hanya untuk belajar dari rumah, bukan bermain game, maka harus Ananda diajarkan untuk berkomitmen. Misalnya belajar dari HP hanya boleh, misalnya sebelumnya dijadwalkan hanya boleh pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi karena ini masa pandemi harus belajar, Ananda diperbolehkan menggunakan HP selain hari Sabtu dan Minggu untuk belajar saja, bukan untuk bermain-main, seperti itu. Berikutnya, mendampingi Ananda belajar. Belajar itu bukan untuk membantu mengerjakan tugasnya. Nah, ini yang penting ya ayah dan bunda ya. Jadi mendampingi itu adalah mendampingi, jadi membersamai bagaimana Ananda belajar, mengetahui apa kesulitan dan kesulitan yang dialami oleh Ananda. Jadi supaya pahami juga bahwa masa pandemi ini adalah untuk melatih juga Ananda itu supaya menjadi pribadi yang mandiri, jujur, dan disiplin. Mandiri ke apa? Yaitu mandiri belajar sendiri dari rumah ya, tidak didampingi guru secara langsung. Kemudian jujur dalam mengerjakan tugasnya, itu maksudnya supaya Ananda itu ketika mengerjakan itu jujur dan tidak misalnya dibantu oleh orang tua. Dibantu boleh, tetapi maksudnya bukan mengerjakannya, tetapi dibantu untuk memahami bagaimana pelajaran itu, membantu bagaimana mengerjakan tugas, bukan membantu yang mengerjakan tugasnya ayah dan bunda ketika ayah dan bunda mengetahui caranya. Kemudian disiplin, tadi kan membuat jadwal. Nah, di sini juga masa pandemi ini dipahami bahwa Ananda ini belajar untuk disiplin dari rumah dengan jadwal yang sudah dia buat. Nah, kemudian ada istilahnya adalah lebih baik sabar sekarang daripada sabar nanti atau besok. Jadi ayah dan bunda jadikanlah masa pandemi ini adalah melatih kesabaran ayah dan bunda juga untuk bersabar pada hari ini ya. Jadi misalnya Ananda ini sekarang belajar untuk mandiri, jujur, dan disiplin.
dengan apa yang sudah dilakukan sekarang, dilatih dari sekarang, daripada kita membiarkan atau mengabaikan atau cuek terhadap ananda semuanya yang nanti hanya akan memberikan kita akan repotnya besok. Jadi ananda misalnya sekarang kita membantu mengerjakan tugas ananda, maka ananda tidak menjadi seseorang yang mandiri dan jujur karena kan tidak dikerjakan sendiri tugasnya, itu akan berdampak pada dirinya besok ketika dewasa, dan itu hanya akan merepotkan orang tua pada esok hari juga, seperti itu. Jadi lebih baik bersabar sekarang. Silahkan dipilih apakah mau sabar sekarang dengan membelajarkan anak untuk menjadi seseorang yang mandiri, jujur, dan disiplin, atau sabar besok ketika ananda sudah tidak menjadi orang yang mandiri, jujur, dan juga disiplin. Kemudian yang ketiga adalah diskusi dengan ananda terkait kemampuan dan minatnya. Jadi selama mendampingi ini bisa dijadikan dijadikan momentum bagi ayah dan bunda untuk berdiskusi dengan ananda terkait dengan kemampuan dan minatnya ananda, bisa memahami apa saja minat dan bakat ananda. Oh, ternyata selama ini anak saya itu mengalami kesulitan dalam belajar matematika atau belajar bahasa Inggris. Nah, ayah dan bunda jadi paham nih di mana kemampuannya ananda. Kemudian kok terlihat lebih bersemangat ya ketika pelajaran prakarya. Wah, berarti memang minat ananda ini mempunyai minat yang lebih dalam bidang seni, seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa, selama masa pandemi ini adalah masa bagi orang tua untuk mendidik ananda semuanya untuk menjadi seseorang yang mandiri, jujur, dan disiplin. Juga masa untuk bagi orang tua juga, untuk ayah dan bunda, untuk mengajar bagaimana supaya ananda ini menjadi seseorang yang mandiri, disiplin, jujur, dan juga bisa membagi waktunya. Nah, karena ini yang terakhir ya, karena ketika kita belajar tentang atau berbicara tentang pendidikan itu, bahwa tidak ada yang lebih baik daripada di rumah, karena rumah itu adalah madrasah pertama dari ananda semua, dari anak-anak, terutama ibu dan ayah. Itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi ananda semua. Tempat ananda semuanya belajar pertama kali itu adalah di rumah. Tempat ternyaman terbaik untuk ananda belajar itu adalah dari rumah, karena ananda itu akan mencontoh bagaimana sikap orang tuanya, bagaimana perilaku orang tuanya, bagaimana kepribadian orang tuanya. Jadi silahkan gunakan waktu selama masa pandemi ini seperti tadi yang saya pahamkan sebelumnya, bahwasannya masa pandemi ini adalah masa yang tepat. Pahami bahwa ini adalah masa yang tepat untuk mendidik ananda semuanya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri, menjadi lebih disiplin, jujur, dan juga pandai membagi waktu. Gunakan masa ini sebagai bagi ayah dan bunda untuk belajar mendampingi ananda, belajar menjadi orang tua yang lebih sabar, belajar menjadi orang tua yang lebih memahami bagaimana minat dan kemampuan ananda semuanya. Jadi kita lihat dari sisi positifnya, meskipun kita juga tidak mengingkari ada beberapa hal yang negatif dalam masa pandemi ini. Misalnya ananda jadi kurang paham, ada kelelahan tersendiri juga yang ayah dan bunda alami, karena ya memang kita harus bersabar selama masa pandemi ini untuk mendampingi ananda semuanya. Yang ini bisa dijadikan sebagai latihan juga bagi ayah dan bunda supaya bisa mendidik ananda semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan nanti. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ayah dan bunda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Ruang BK, Ruang Bersama Bimbingan dan Konseling.